Depannya saya melihat bahwa dari kebijakan yang kita anut mengenai afirmasi action 30% kuota perempuan, kemudian memiliki efek pada peningkatan kesadaran ya, peningkatan kepedulian baik laki-laki maupun perempuan, masyarakat secara luas sudah melihat, sudah menerima bahwa perempuan juga bisa aktif di politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Damar Banten, bertemu lagi di podcast Suara Perempuan Banten, bincang ringan padat bermakna. Perkenalkan, saya Ayu Lestari. Kali ini saya sudah bersama narasumber yang tentunya beliau ini seorang tokoh perempuan yang banyak sekali pengalamannya di ruang politik dan juga ruang-ruang publik. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, gimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat teh. Sehat ya. Boleh Ibu perkenalan dulu kepada sahabat Damar Banten? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damar Banten. Saya Njop Sofia, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra. Saya di Komisi 3. Iya Ibu Njop Sofia. Setahu saya Ibu ini aktif di DPRD Provinsi Banten, terus juga Ketua KPPI Provinsi Banten. Ya. Iya Terus betul. apalagi Ibu? Iya, saya di Ketua KPPI Provinsi Banten. Tadi baru saja kami di KPPI se-Indonesia baru saja mengadakan rapat kerja nasional. Salah satunya bagaimana kita memikirkan ada perubahan undang-undang politik agar afirmasi untuk perempuan itu tidak sekedar lebih meningkat lagi gitu. Kita mendorong lagi berpikir keras teman-teman DPP, KPPI, kemudian juga meminta pandangan dari provinsi-provinsi kira-kira apa ya yang terobosan undang-undang politik yang ramah pada keadilan gender. Berarti jangan ditanya lagi ya, sibuk enggaknya mah pasti padat ya Bu ya. Ya, tapi menyenangkan. Menyenangkan, tetap Ya. dibawa senang, dibawa happy. Iya. Jadi gini Ibu kan sebagai seorang politisi perempuan yang sudah banyak sekali pengalamannya Ibu ya, terus malang melintang lah ibaratnya. Ibu nih pandangan Ibu mengenai perempuan di Indonesia saat ini tuh gimana Bu? Ketika mau terlibat di politik tuh? Ya, sebenarnya sih sampai saat ini saya melihat ada harapan yang semakin baik. Ada peningkatan pemikiran yang masa dulu orang berasumsi bahwa politik itu ranahnya bukan ranah perempuan karena dianggap bahwa politik itu keras dan tidak baik gitu ya, sehingga mereka menganggap bahwa perempuan itu ranahnya itu ya di rumah saja, di rumah. Kalau sekarang tahapan-tahapannya saya melihat bahwa dari kebijakan yang kita anut mengenai afirmasi action 30% kuota perempuan, kemudian memiliki efek pada peningkatan kesadaran ya, peningkatan kepedulian baik laki-laki maupun perempuan, masyarakat secara luas sudah melihat, sudah menerima bahwa perempuan juga bisa aktif di politik. Dengan kebijakan itu kita melihat walaupun tidak optimal, tetapi angka kenaikan perempuan di legislatif itu meningkat. Bahkan sekarang sudah merambah juga ke eksekutif. Jadi ada norma yang mulai berubah. Ya, norma yang mulai berubah yang dulu mengasumsikan bahwa
perempuan tidak mumpuni untuk di politik, sekarang sudah mulai menerima bagaimana perempuan bisa masuk di politik. Walaupun penerimaannya belum optimal juga. Iya. Sebenarnya Bu, ketika perempuan itu banyak terlibat nih di politik, itu ada dampak positifnya tuh apa saja sih Bu? Ya bagi negeri ini, terutama bagi perempuan-perempuan gitu. Kan gini, sebenarnya kita ini sudah diberikan kekayaan ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada pengalaman yang didapat dari laki-laki dan ada pengalaman yang didapat juga ada dari perempuan. Terutama pengalaman yang unik misalnya dari perempuan, itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalnya hamil ya, menyusui. Pengalaman-pengalaman itu harusnya masuk di dalam satu kebijakan. Misalnya dengan memahami bahwa ada makhluk Tuhan yang memiliki keistimewaan, dia bisa hamil, menyusui, menstruasi, itu harus ada kebijakan-kebijakan undang-undang yang melindungi mereka, sehingga jangan distandarkan perempuan dengan laki-laki dengan standar yang sama dalam hal cuti. Jadi ada cuti melahirkan, cuti haid ya gitu. Bahkan di negara-negara maju, di negara-negara lain sudah mulai merambah pada kalau istrinya itu melahirkan, hak cuti itu didapat bukan saja pada istri yang sedang melahirkan, tetapi juga suaminya diberikan hak cuti. Itu sudah ada Bu? Iya, ada beberapa negara yang sudah melakukan. Di itu. Indonesia sendiri? Indonesia belum. Belum. Ya. Jadi kedepannya semoga itu bisa lebih inklusif gitu ya Bu, kebijakan-kebijakan itu. Iya, kira-kira gitu. Kalau pasti kan ketika perempuan itu di dunia politik ingin terlibat, seperti yang Ibu tadi bilang, pasti ada tantangan dan hambatannya gitu ya. Apa aja Ibu? Biasanya, sepengalaman Ibu, ketika Ibu nih pertama kali gitu ya ke politik, apa yang Ibu? Hambatannya? Iya. Hambatannya itu ada hambatan struktural dan ada hambatan kultural. Hambatan strukturalnya itu kalau kita mau mencalonkan diri, itu tidak banyak perempuan itu menduduki aktif di politik dan dia menduduki tempat yang strategis, sehingga kalau dia mau mencalonkan diri, tentu saja secara struktural yang diutus oleh politik, oleh partai, tentu saja adalah orang-orang kepercayaannya yang dianggap mumpuni. Nah, yang dianggap mumpuni tentu saja yang pertama itu adalah pengurusnya. Nah, gitu. Kemudian kalau hambatan secara kultural, yang tadi asumsi-asumsi yang tadi, norma yang melekat di dalam mayoritas masyarakat yang mengasumsikan bahwa perempuan itu tidak mumpuni di politik. Perempuan tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat gitu, karena perempuan dibatasi waktu, perempuan juga harus berperan ganda, di sisi lain dia harus mengabdi di keluarga ya gitu. Ditambah lagi waktu-waktu politik kadang-kadang tidak ramah dengan perempuan. Misalnya saja kalau kita tuh ya rapat-rapat di politik seringnya kan malam hari ya, jadi dianggap kurang ramah lah. Terus kemudian juga rokok di mana-mana kira-kira gitu ya. Benar. Ya. Tapi yang paling berat sih kalau perempuan ke politik, ya asumsi-asumsi konstruksi bahwa perempuan itu tidak memiliki kemampuan, itu yang kayaknya harus dibuktikan. Makanya perempuan itu harus memiliki agensi,
bahwa dia itu di politik dengan punya visi yang besar, sehingga memiliki cita-cita yang besar untuk melayani masyarakat. Dengan cita-cita itulah mengiringi dia untuk lebih termotivasi memberikan pelayanan secara optimal. Ya, jadi hambatan-hambatan itu tidak menjadi alasan gitu ya Bu ya. Iya, iya, perempuan harus keluar dari konstruksi yang diukur oleh masyarakat, di mana merendahkan. Keluarnya itu bukan dengan cara sombong atau menentang, tapi membuktikan bahwa dia bisa melayani secara optimal. Ya, baik di ranah publik maupun ya di domestiknya. Seimbang ya. Ya. Jadi masih ada perbedaan perlakuan seperti itu ya Bu ya. Biasanya ibu ketika ada perbedaan ya hak suara perempuan sama laki-laki itu masih dianggap dinomorduakan lah perempuan gitu. Ya perempuan nih apa? Ibu sebagai perempuan tuh biasanya yang dilakukan supaya ya tidak dipandang seperti itulah perempuan. Iya. Sebenarnya saya kira gini, sebagai manusia kita kan harus punya visi hidup ya. Visi hiduplah itulah yang menjadi guideline, yang menjadi parameter kita bekerja. Jadi kita sibuk pada urusan kita, refleksi pada diri sendiri, kira-kira apa yang sudah kita lakukan secara optimal dan apa yang kurang. Kalau kita sibuk dengan melakukan refleksi, evaluasi, membaca realitas, maka apa yang dikonstruksikan dari luar itu tidak terlalu berpengaruh, karena kita punya kesibukan sendiri yang kita anggap kita ini kayaknya mesti mengupgrade diri, harus gini. Kita sudah punya kesibukan untuk membuat diri kita ini semakin baik, sehingga konstruksi apapun, ukuran apapun yang diukur oleh masyarakat, yang ukurnya capek sendiri. Jadi perempuan harus menerobos konstruksi yang mengukur dia dalam ukuran tertentu, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara punya visi yang besar untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, sehingga kesibukan kita di situ. Kalau kita sibuknya di situ, kita lupa kalau kita ini laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, ada nggak sih Bu tanda-tanda perempuan sekarang ini tuh mereka tuh sebenarnya benar-benar udah siap apa belum sih untuk bisa berkontribusi di ruang-ruang politik? Saya kira itu semuanya sudah siap lah. Iya, asalkan kita semua perempuan punya visi, punya pemikiran yang apakah kita mau menjadi subjek pembangunan ataukah objek pembangunan? Kalau kita mau menjadi subjek pembangunan, maka kita harus menjadi aktor dalam pembangunan. Kita jangan berdiam diri, gitu. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita optimalkan, kita optimalkan. Dan saya yakin perempuan-perempuan yang sekarang itu sudah bisa menerobos itu, gitu. Dan masyarakat secara luas sudah mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik, gitu. Walaupun tentu saja masih ada internalisasi sistem patriarki yang menganggap bahwa perempuan itu adalah kelompok kedua dan menyaksikan, gitu ya. Nah, biarkan aja pemikiran-pemikiran itu ada, tapi kita harus mendobraknya dengan visi kita, dengan visi yang baik, sehingga kita sibuknya di situ. Kita tidak memikirkan orang ukur kita ini ukurannya segini.
Kalau kita mau diukur oleh orang lain, mending kalau dia ngasih ukurannya itu baik. Kalau ngasih ukurannya negatif dan kita dianggap kecil, perempuan dikecilkan, masa kita mengikuti itu? Gitu. Harus ada keberanian juga ya Bu ya. Iya. Dari kemampuan pun ya harus bisa mumpuni, terus juga keberaniannya harus ada, dan ya kepercayaan dirinya juga harus ada gitu. Jadi intinya pertama itu adalah kita harus punya cita-cita yang besar. Kita menyadari betul hidup kita ini untuk apa, gitu ya. Kita harus punya misi yang besar. Nah, misi besar itulah yang membuat kita memiliki giroh, yang membuat kita memiliki keberanian, mengupgrade diri, gitu. Kita melakukan evaluasi, refleksi, evaluasi, aksi. Jadi yang selalu berkelindan itu adalah kita membaca diri, merefleksikan diri, mengevaluasi, kemudian aksi. Jadi aksi, refleksi itu terus-terusan kita lakukan gitu. Dengan dasarnya itu cita-cita yang lebih besar. Kalau kita sudah punya cita-cita yang lebih besar, kita sendiri itu artinya walaupun kita dengar ya nasihat dari mana-mana, kalau perempuan nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya itu menjadi masukan. Tapi kalau kita punya cita-cita yang besar, cita-cita itulah yang menuntun kita untuk menjadi sesuatu. Jadi mengupgrade diri juga, kita jangan selesai dengan apa yang kita punya, karena hidup itu selalu proses menuju kesempurnaan. Tidak pernah ada yang sempurna, tapi kita harus terus menerus bagaimana kita berupaya untuk lebih baik gitu. Tentang tadi Ibu ada kata mengupgrade diri, pastikan memang kedepannya itu pasti akan ada perubahan-perubahan besar ya Ibu ya. Entah kita itu ya nggak tahu apa yang akan terjadi. Sebenarnya kesiapan apa sih yang dari sekarang nih bisa kita pelajari gitu, bisa kita siapin untuk kedepannya gitu. Ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin politik, sebenarnya macam-macam politik itu ya, karena hari-hari itu juga politik. Nilai cabai itu juga karena politik. Harga cabai, harga beras, harga pisang itu juga sebenarnya karena kebijakan politik. Jadi politik itu tidak hal-hal yang formal saja, tetapi hal-hal yang dalam kehidupan hari-hari itu juga banyak politiknya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana persiapan perempuan di politik, itu apakah kita mau menjadikan diri kita dapat menjadi jadi subjek penentu kebijakan, ataukah kita menjadi objek gitu. Kalau subjek penentu kebijakan, banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa melalui jalur formal, misal jalur informal. Walaupun sebenarnya formal informal ini menyatu ya, tidak bisa dipisahkan, tapi agak gampangnya gitu ya. Misalnya kalau jalur formal itu apa? Ya menjadi legislatif misalnya, atau menjadi eksekutif misalnya. Kalau di demokrasi ini kalau mau merubah sistemnya, kalau nggak jadi eksekutif, legislatif, atau menjadi civil society yang kuat gitu. Nah, ketika kita memilih, misalnya perempuan memilih untuk menjadi anggota legislatif, apa yang harus dilakukan? Tentu saja memiliki visi misi yang dia harus pegang. Dari visi misi itulah yang membuat orang kalau kenal orang itu pasti dia itu gitu loh. Misalnya kalau saya senang dengan isu perempuan, anak, perlindungan kaum marginal gitu ya, maka fokuslah di situ. Fokus di situ apa saja yang akan dilakukan. Nah, kalau kita sudah punya gagasan, punya satu idealisme,
maka kita harus melakukan pemilihan. Kita harus masuk di partai politik untuk menjadi caleg ya. Kita harus masuk di partai politik. Kalau kita tidak masuk di partai politik, kita bisa nyalek, tapi itu instan. Kalau kita masuk, berarti kita kan sudah memiliki pemihakan pada platform partai itu. Nah, ngabdilah secara optimal di partai itu. Mudah-mudahan pengabdiannya optimal, kan dia akan dipercaya sebagai pimpinan, gitu kan. Kalau tidak menjadi pimpinan, jadilah orang yang dipercaya walaupun dia bukan pimpinan. Artinya pimpinan senang dengan kinerjanya, gitu ya, walaupun dia tidak jadi apa-apa. Nah, kesananya maka nyaleglah. Kalau mau jadi legislatif harus nyaleg. Kalau nggak nyalek bagaimana jadi legislatif, gitu ya. Ada kemungkinan menang atau kalah istilahnya. Kalau sudah nyalek, sudah menjadi legislatif, visi misinya yang awal tadi yang ingin dilakukan itu jangan ditinggal. Dia harus menjadi guideline dalam dia bertindak, memilih persoalan yang begitu kompleks gitu. Mau nggak mau kita harus memiliki milih tema. Dan juga tidak lupa kita melakukan refleksi diri. Oh iya, saya pengetahuannya segini, bagaimana bergaulah dengan orang-orang yang memiliki kepedulian yang sama, sehingga kita saling menginspirasi gitu. Iya. Itu sih Dari yang Ibu sampaikan tadi itu ya, ketika mau perempuan ingin menuju ke ranah politik itu harus ada pengalaman organisasi, harus jejaringnya harus baik. Selain itu mental juga pasti perlukan Bu ya. Iya, betul. Gimana mental seperti apa tuh Bu? Iya, kita harus memiliki mentalitas yang sangat cair ya. Kebijakan yang tak terhingga. Karena di politik ini kita berhadapan dengan banyak orang yang punya banyak sikap, punya banyak latar belakang. Bagaimana di dalam konstelasi kompleksitas masyarakat itu, kita tentu saja harus keterbukaan. Kadang kita harus siap di bawah, kadang kita harus siap di samping, kadang kita harus siap di depan memimpin gitu. Tapi substansinya, keseluruhannya itu adalah bagaimana upaya kita melakukan pelayanan dan upaya kita mengupgrade mental dan pemihakan kita pada kehidupan. Harus siap dengan dinamika-dinamika yang ada, yang akan terjadi. Iya, gitu. Iya. Kan Ibu sendiri tadi sebagai Ketua KPPI nih, Bu ya. Ada nggak sih Bu langkah konkret gitu yang sedang direncanakan atau yang sudah ada gitu supaya bisa mendorong partisipasi perempuan ini? Iya. Jadi di KPPI itu kita ini kan antar partai ya, antar partai. Tentu saja setiap partai melakukan refleksi diri. Kita sudah mencapai belum nih kuota 30% gitu. Kalau belum, maka tahapannya seperti apa? Kemudian walaupun kita berbeda partai, kita memiliki misi yang sama, bagaimana mendorong peningkatan perempuan di politik, baik yang formal misalnya jadi legislatif tentunya ya, maupun menjadi agen perubahan di masyarakat. Nah, itu kita bersilaturahmi juga KPPI. Kan kalau anggota KPPI di partainya tentu saja kita ewo pakewuh ya. Kita kan ya kalau di partai kita memang sudah tahulah bagaimana di partai, kita posisinya bagaimana gitu kan.
kita harus memiliki loyalitas, kita harus menunjukkan kapasitas yang memungkinkan juga di dalam partai itu ada juga, mohon maaf ya, misalnya diskriminasi, misalnya gitu ya. Nah, dengan kita ber-KPPI itu meminimalisir partai-partai untuk melakukan diskriminasi pada perempuan, pada kader-kadernya. Karena partai juga nanti akan terbawa arus perubahan yang signifikan, di mana di dalam politik itu kita memerlukan perempuan dan laki-laki, sehingga potensi perempuan dan laki-laki itu saling memperkuat gitu. Nah, jadi dengan hadirnya perempuan-perempuan di politik, sebenarnya di KPPI itu kita memberikan kontribusi pada seluruh partai agar partai itu, jadi KPPI itu lebih pada ekstra vitamin. Kan di dalam setiap partai itu pasti ada pendidikan politik untuk perempuannya, penguatan untuk kader perempuan kan. Nah, kalau KPPI-nya itu adalah bagaimana memberikan ekstra vitamin agar partai-partai dia sudah melakukan kaderisasi, peningkatan, maka KPPI meningkatkan juga nih kader-kader perempuan dari berbagai partai. Seperti jadi apa itu kalau di KPPI? Kan kita kan ada peningkatan kita juga skill politiknya, skill perspektif politiknya, public speaking ya, bagaimana perempuan bisa public speaking, bukan semata-mata perempuan bisa ngomong, tetapi bagaimana apa yang ada di dalam gagasannya, melakukan advokasi pada masyarakat itu bisa diformulasikan lewat bahasa. Dan di KPPI juga kita belajar tentang jurnalistik perempuan, agar perempuan-perempuan ini bisa juga menuliskan gitu apa yang dia inginkan lewat tangannya sendiri. Kalau perempuan mau nulis misalnya, apalagi di media-media yang sudah sangat ketat ya, kalau di KPPI kita masih terbuka, orang bisa belajar menulis dan lain sebagainya gitu. Selain itu, kalau KPPI pusat itu dia bisa melakukan usulan perubahan undang-undang politik kayak yang baru saja dilakukan oleh KPPI pusat. Mereka sedang memikirkan dan meminta kontribusi kami semua, memikirkan ini afirmasi 30%, ini sudah baik, tetapi dalam realitasnya kenapa ya perempuan-perempuan itu kalau keterpilihannya belum sampai 30%, kira-kira gitu. Jadi melakukan refleksi dan evaluasi dan berpikir kira-kira kita mesti menyusun undang-undang yang seperti apa ya supaya perempuan ini bisa lebih meningkat. Belajarlah mereka misalnya dari Meksiko, bagaimana afirmasi yang dilakukan oleh Meksiko, oleh Swadia, oleh negara-negara lain yang mungkin cara-caranya itu bisa menginspirasi Indonesia. Jadi kita nanti nunggu ini sahabat Damar Banten, kita tunggu apa gebrakan KPPI dalam perubahan undang-undang politik ke depan. Yang akan meningkatkan lebih banyak perempuan, keterpilihan perempuan. Ada nggak sih Bu bayangannya ketika perempuan nanti nih sudah memenuhi lah ambang batas 30% itu, apa kira-kira akan terjadi apa gitu? Jadi gini, politik ini kan harus memiliki dua warna ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada pengalaman laki-laki, ada pengalaman perempuan, ada kekomplekan
pengalaman laki-laki dan ada kekomplekan juga pengalaman perempuan. Dengan mengakomodir seluruh potensi yang ada kemanusiaan, maka warna politik akan lebih luas, gitu. Potensi-potensi akan lebih luas, ya. Yang itu mungkin kita mungkin baru tahu, oh iya ya ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Dengan cara kita mengakomodir semua potensi-potensi yang ada gitu. Jadi politik yang inklusif kalau istilah kerennya ya. Iya. Iya. Oke. Mungkin pesan dari Ibu untuk perempuan-perempuan di luar sana gitu. Gimana sih supaya bisa berani, bisa percaya diri mengambil peran untuk bisa masuk ke ruang-ruang publik dan juga politik? Ya, saya ingin sampaikan pada sahabat Damar Banten, terutama perempuan-perempuan dan generasi-generasi muda ya perempuan. Sudah saatnya kita memiliki peran aktif di dalam kehidupan berpolitik. Sudah saatnya kita menjadi subjek pembangunan. Jadi jangan takar diri kita dengan takaran yang rendah, karena Tuhan sudah memberikan keluasan dan potensi yang begitu luas. Maka potensi yang diberikan oleh Tuhan salurkan melalui pelayanan pada masyarakat yang optimal. Dengan cara apa? Salah satunya menjadi anggota dewan, apakah di tingkat lokal ataukah di tingkat nasional, gitu. Atau menjadi seseorang yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Yang penting kita tidak boleh berdiam diri, tidak boleh membiarkan potensi kita terkerangkeng oleh rasa takut dan konstruksi yang diberikan oleh masyarakat. Baik Ibu, mungkin itu ya bincang ringan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sahabat Damar Banten. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga wawasan baru untuk teman-teman perempuan di luar sana. Baik, mungkin semoga kita bisa bertemu lagi Bu di pertemuan selanjutnya. Oke, sahabat Damar Banten, sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe Damar Banten TV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.